dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak Gubernur, Bapak Kajati, serta seluruh undangan yang kami hormati. Hari ini kita bersama akan menyaksikan peresmian Rumah Restoratif Justice Balai Kerja Adiaksa Kejaksaan Negeri Buleleng di 129 desa dan 19 kelurahan di wilayah Kabupaten Buleleng yang akan diresmikan oleh Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Bali. Selain itu, merupakan sebuah kebahagiaan bagi kami dalam peresmian ini juga dihadiri dan disaksikan oleh Bapak Gubernur Bali. Untuk itu, atas nama pemerintah Kabupaten Buleleng, kami menyambut baik, mendukung serta siap bersinergi untuk memberdayakan Rumah Restoratif Justice yang di Kabupaten Buleleng disebut Balai Kerja Adiaksa. Pak Bupati, beserta Wakil, Ketua DPRD, Forkopimda Kabupaten Buleleng, Pak Sekda beserta jajaran, Bapak Perbekel, coba angkat tangan, perbekelnya mana? 129 perbekel, coba angkat tangan, benar kan? 129. Kira-kira kurang dari 129 ini kira-kira. Bendesa adat, coba. Adik juga kan? Biasanya kita dilihat berapa puluh? 169. Tuan. Ini nggak ada 169 ini, berarti banyak nggak hadir nih majelisnya, absen nanti. Kita acara bagus nggak ada. Lurah kalau lurah sedikit, cuma 19 ya? 19. Oke. Dan ada perangkat daerah Buleleng, anggota DPRD juga. Saya kira cukup memang gedungnya ini 14.600. Kira-kira ini undangannya cukup banyak ya. Tepuk tangan untuk semua. Tentu pertama-tama saya mengapresiasi programnya Bapak Kajati, program yang sangat bagus, Balai Kerja Adiaksa dan Rumah Restoratif Justice. Ini satu pola baru yang saya ikuti, yang beliau create sendiri atas gagasan beliau langsung. Dan setelah saya dalami, sebenarnya format yang beliau buat ini itu ada titik tolak kalipun lokal yang pernah berlaku di desa-desa tua zaman dahulu mengenai cara menyelesaikan permasalahan. Kalau sekarang disebut masalah hukum, kalau zaman dahulu masalah di tingkat desa. Sekarang saya disebut masalah hukum, dulunya ada masalah
ya masalah harus diselesaikan. Pada saat itu tatanan lembaga negara belum lengkap, sistem ketatanegaraan belum selengkap seperti sekarang. Tapi leluhur kita, tetua kita zaman dahulu punya cara untuk menyelesaikan masalah yang ada di wilayah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di desa-desa, terutama desanya. Itulah yang sekarang dikembangkan oleh Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Bali. Dia sangat tertarik dengan program ini karena program ini pertama adalah mengandung dimensi pencegahan supaya mengurangi perilaku-perilaku, tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan masalah hukum. Jadi di awal sudah kita diberikan pemahaman. Sekarang kita punya kelembagaan pemerintahan di tingkat kabupaten Buleleng dengan jajarannya, desa, desa adat, lurah, itu semua adalah penyelenggara negara, pemerintahan pada tingkatannya masing-masing. Yang juga di dalamnya menjalankan fungsi negara dengan uang negara. Bagaimana agar tata kelolanya ini dijalankan dengan baik dari awal, diberi pengetahuan. Jadi unsur pencegahannya ini tinggi. Yang kedua adalah, ini yang menarik sekali buat saya. Kalau hal-hal itu bisa diselesaikan dengan cara musyawarah di tingkat desa untuk menyelesaikan masalah itu, sehingga tidak perlu harus ke ranah hukum formal, ke kejaksaan tinggi, Mahkamah Agung, apalagi itu kan bagus pada level-level masalah tertentu di tingkat desa adat. Masalah perceraian, masalah bagi waris, pencurian, dan berbagai masalah-masalah lainnya. Kalau itu bisa diselesaikan di tingkat desa dengan format yang diberikan, Umah Restoratif Justice Balai Kerja Adiaksa, itu satu wahana yang bagus banget. Kalau ini bisa dijalankan dengan baik di tingkat desa, maka arus penanganan hukum itu akan berkurang ke tingkat kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi, apalagi Mahkamah Agung. Jangan sampai sepeda motor hilang sampai banding ke kejaksaan tinggi, sampai kasasi ke Mahkamah Agung. Perkara cuma 20 juta, habisin urusan advokatnya sampai ratusan juta. Jadi begitu jadinya dia. Jadi cerdas sekali pemikirannya Pak Kajati Bali ini. Tepuk tangan dulu. Itulah sebabnya yang sangat tertarik dan mengikuti acaranya beliau kemanapun turun. Yang di Bangli saja, karena waktu itu jangan ada acara nggak bisa ikut. Tempoh di Tabanan, jadi di Buleleng. Ojo ke Gubernur Buleleng, Pak Kajati Buleleng, mungkin arah barat ke Buleleng. Untuk urusan yang sangat penting bagi masalah kehidupan kita di tingkat desa. Jadi sangat mulia pemikirannya beliau. Ya harus kita dukung secara bersama-sama. Itulah sebabnya sebagai gubernur yang sangat mendukung dan ikut dalam sosialisasi dan peresmian ini, sehingga ini menjadi bagian dari kita semua untuk mendapat perhatian serius agar kita patuh pada hukum, apalagi sebagai pelaku penyelenggara pemerintahan, agar kita memiliki tata kelola yang baik. Ini yang harus kita lakukan. Dan sekarang ini
muncul berbagai masalah di tingkat desa, kaitannya dengan dana desa, kaitannya dengan APBD yang dialokasikan oleh Pemda Kabupaten ke desa, ada ADD, kalau dari APBD itu dana desa, dan juga ada dana dari provinsi, dan di luar itu juga ada masalah-masalah lainnya yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat. Satu sisi ini bagus, kesadaran hukum masyarakat makin tinggi. Bahkan kemarin Pak Kepala Pengadilan Tinggi menyampaikan sekarang banyak sekali perempuan yang mengajukan gugatan Pak, gugatan cerai. Banyak sekali sekarang perempuan. Bagus ini, ada kesadaran yang mulai meningkat terhadap haknya. Tapi nggak baiknya kan ini gambaran buruk, kita tidak bisa mengatasi masalah di internal rumah tangga. Nah ini menjadi pelajaran. Nah tadi kan cuma nggak lengkap dari videonya. Dulu ada videonya yang bagus sekali, berantem suami istri. Nah itu nggak perlu ke pengadilan, nah, cukup diselesaikan dengan rumah restoratif justice-nya itu bagus sekali. Uyut kan itu suami kunanja nelojak nuan ini, tadi ngabuk ke pengadilan segala macam, akhirnya peragat musyawarah di tingkat desa. Ketawa bayu, ini mencampur jawabannya. Kan gitu tadi urusan jenis-jenis tadi gede karena salah dan kurang baik dalam komunikasi. Inilah yang diterobos oleh Bapak Kajati dengan format yang sangat bagus. Dan beliau berharap ini sukses diterapkan di Bali supaya ini menjadi percontohan di daerah lain di Indonesia. Karena itu kita semua, saya sebagai gubernur juga, Bupati Wali Kota Sebali punya tanggung jawab moral, tanggung jawab politis, tanggung jawab konstitusional untuk menyukseskan program ini. Ini bukan program untuk kepentingannya kejaksaan semata, tapi kepentingan kita sebagai kepala daerah di dalam menangani masalah kemasyarakatan. Karena kita selalu berinteraksi dengan masalah-masalah seperti itu. Jadi merupakan tanggung jawab kita nih Pak Bupati. Kalau ini jalan dengan baik, masyarakatnya jadi tertib dia, disiplin dia, paham hak wajibannya, tahu rasa tanggung jawabnya. Kalau itu sudah meningkat, maka masalah-masalah itu akan berkurang. Masyarakat jadi tertib ya cara baliknya. Ini yang kita butuhkan, sehingga penyelenggaraan pembangunan itu akan berjalan dengan lebih kondusif. Ini tujuan mulianya yang saya tangkap, meskipun beliau Pak Kajati belum menjelaskan secara detail. Kita dapat menangkap apa yang beliau pikirkan dan beliau rasakan. Ini dongeng pada leleng. Jadi kita bisa satu pikiran, satu rasa gaya bulelengan. Tapi ini kalau berhasil diterapkan di seluruh Indonesia. Dan itu yang saya mendukung untuk berikut di kabupaten lainnya supaya 9 kabupaten kota di Bali itu menjalankan program ini. Dan tadi Bapak Kajati dalam perjalanan juga menyinggung Pak Gub, kalau ini sudah 9 kabupaten kota dijangkau akan dibuatkan perda. Timnya beliau sendiri yang akan membuatkan peraturan daerah agar ini menjadi pola penanganan hukum di tingkat desa. Bagus banget. Bagus banget. Ini karena masalah real yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya saya hadir secara langsung hari ini untuk menyertai, memberikan spirit, motivasi kepada semua hadirin. Nanti ikuti dengan seksama apa yang akan beliau sampaikan mengenai temanya terkait dengan
Balai Kerta Adiaksa dan Rumah Restoratif Justice dalam rangka kepatuhan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan temanya. Jadi ikuti ini dengan tertib sampai selesai. Awas nanti ada yang pulang sebelum acara selesai. Sebelum Pak Bupati tolong siapkan absen. Dan melalui kesempatan ini juga hadir Pak Bekal, Pendesa, tokoh masyarakat, suksema atas dukungannya waktu pilgub yang dapat suara 57% di Buleleng. Kawan masih bupatinya dapat 63%. Buat bupatinya karena di bupati soalnya kemudian kapas tinggalin soalnya. Jadi ketika nak sehingga kan yang penting pun di gubernur berdua-berdua. Enak kan kita beragam Buleleng. Pak Siduging lah gubernur Buleleng 2 periode. Harus ada hal yang diberikan yang terbaik dan dirasakan manfaat oleh pemerintah daerah Buleleng dan masyarakat Buleleng. Demikian sambutan titian suksema. Kalian kurang mohon maaf, kita hari pada Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, dan sehat terus. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Gubernur Bali, Pak Dr. Iwan Koster. 3 hari ini saya berturut-turut sama beliau. Kalau hari Senin, Selasa saya mendampingi beliau diajak rapat-rapat. Sekarang saya yang mendampingi Pak Gubernur. Jadi beliau udah ngomong kalau Buleleng itu harus kompak Pak. Oh iya, Buleleng itu kan bukan kaleng-kaleng. Bener nggak? Kajiannya orang Buleleng. Jadi nggak perlu saya perkenalkan diri ya, karena saya sudah sangat terkenal di kejaksaan. Dan yang saya banggakan juga Bapak Bupati, Pak Nyoman ya. Terima kasih atas dukungannya. Bapak Ketua DPRD, Pak Wakil Bupati, Komindan Daerah, ada Pak Kajari juga, Pak Sekda, pimpinan OPD, para pendesa adat, lurah, ketua MDA, kabupaten dan kecamatan ya, dan semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Udah siang ya. Harusnya kita selalu maupun siang malam pagi hari, karena pagi hari tempat yang semangat untuk bekerja. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan dan saya hormati, ini adalah tempat yang ketiga saya kunjungi di Bali. Setelah tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, kemarin di Bali, terus di Tabanan, nah sekarang gilirannya di Pulau Kampung. Saya selalu kalau ke Singaraja tuh senang, karena saya kayak nostalgia gitu loh. Tadi saya jalan-jalan budaya nanti jalannya semakin asli, menunjukkan bahwa Pak Bupati ini senang keasrian. Ini adalah ide gagasan yang saya bikin pada saat COVID, Bapak Ibu sekalian. Saya membuat buku namanya Balai Mediasi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Bukunya kebetulan sangat laris, Bapak Ibu sekalian. Ini bukan gagasan yang baru, tapi sifatnya progresif dalam menegakkan hukum. Kenapa saya bilang bukan baru? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa kita dulu di zaman-zamannya masih sebelum kemerdekaan bahkan ya, kearifan lokal dalam menyelesaikan masalah ini adalah hal yang utama. Dulu belum ada yang namanya jaksa, polisi. Tapi bagaimana orang-orang kita di Indonesia ini menyelesaikan suatu permasalahan dengan metode musyawarah mufakat, yaitu win-win solution sekarang. Nah, ini dengan kondisi bendesa adat di seluruh Indonesia yang begitu kuat, menyulitkan penjajah masuk ke Indonesia. Sehingga pada saat itu diklaimlah yang namanya Sinok Hongkere di Aceh.
untuk mempelajari desa adat. Dan Sundok Ponggroji ini keliling Indonesia menemukan 18 adat terakhir yang ada di Indonesia. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana titik lemahnya bangsa ini sehingga bisa dijajah 350 tahun. Bayangin. Nah, sekarang dengan adanya perda yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur terkait dengan adat istiadat di Bali, menurut saya sangat pas. Karena berdasarkan penelitian saya di buku, itu hanya ada 8 provinsi yang adat istiadatnya masih hidup di Bali, yang disebut dengan Living Law. Salah satunya adalah di Bali. Kebetulan saya tugas di Bali. Nah, ini adalah momen yang tidak boleh dilewatkan. Saatnya saya harus eksekusi pikiran, ide, gagasan besar. Paham? Orang cerdas semua ya. Orang belajar bukan kaleng-kaleng. Yang hidup di Indonesia itu Aceh, Sumatera Barat, sebagian di Jawa, ya, Kalimantan, Papua, termasuk di Bali. Maka dari itu, ini sangat pas ketika kita men-trigger di Bali. Ini akan menjadi percontohan nanti ketika ini sudah mulai jalan. Saya sudah komunikasi dengan pimpinan Pak Jasaku dan itu beliau sangat menyambut positif. Apakah ini program kejaksaan? Tidak. Ini adalah program bapak-bapak sekalian di sini. Untuk apa? Untuk memperdayakan desa adat dan kepala desa. Kalau dulu ada namanya jaga desa, hanya sebatas pendampingan hukum terhadap pelaksanaan program pembangunan di desa agar tidak terjadi kebocoran-kebocoran. Nah, sekarang harus ditambah. Satu adalah program penyuluhan hukum, kedua adalah program tempat penyelesaian konflik atau masalah yang ada di desa. Sehingga kelar. Bapak Ibu sekalian, di beberapa negara di Eropa, di Belanda, ya, di Belanda ini malah ini yang dipakai. Kalau dulu di Belanda itu ada 34 lembaga pemasyarakatan, terus menjadi kurang lebih 17, kemudian dalam perkembangan hukum modernis menjadi 3, dan sekarang cuma 1 lembaga pemasyarakatan dengan menggunakan metode yang sama seperti kita. Jadi semua permasalahan yang ada di desa tidak harus masuk ke ranah pengadilan. Nah, saya bilang sama Pak Hadiari, gunanya untuk apa? Tadi sudah dijelaskan Pak Gubernur. Kalau Anda berperkara sampai pengadilan, saya yakin tidak akan menemukan win-win solution. Yang Anda temukan apa? Resistensi terus-menerus. Anak buyut Anda pun juga berperkara. Sepakat? Ini saya harapkan. Maka dari itu program Lumah Bari Adiaksa ini tidak sebatas menyelesaikan perkara-perkara pidana, juga termasuk perkara adat, juga termasuk perkara perdata, termasuk tadi perkara-perkara terkait rumah tangga, perkawinan dan bagi waris. Sangat luas. Artinya apa? Bendesa adat ini kita berdayakan. Tidak saja ngurusin masalah Banten upacara yang membuat orang pusing nggak? Kayak Bapak bikin pusing semua ini. Tapi kita berikan ini sebagai solusi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Tidak ada keluarga di manapun tidak punya konflik. Tidak ada desa manapun tidak punya konflik. Pasti ada punya konflik sosial. Setuju? Maka inilah solusinya sekarang. Nah, kalau bendesa adatnya, kepala desanya melek hukum, masyarakatnya harmonis karena tidak melanggar hukum, karena mereka tahu hukum, maka ke depan tidak perlu lagi ada polisi dan jaksa. Andalah sebagai jaksa dan polisinya di desa. Setuju? Ya kan? Caranya bagaimana? Tidak harus seperti video tadi, Bapak Ibu sekalian. Kalau video tadi kita sebagai mediator, Bapaklah berperan sebagai mediator. Tetapi diingat, tidak semua masalah bisa diselesaikan di sana. Kalau masalahnya kontekstualnya sangat berdampak dan berpengaruh pada masyarakat luas, misalnya seperti perkara-perkara pembunuhan,
perampokan nggak bisa, harus dibawa ke ranah hukum. Sehingga nanti harapan saya Perda ini betul-betul sangat tegas. Perkara-perkara yang mana yang perlu kita selesaikan sampai ke desa, sampai ke pengadilan. Nanti kan kita bikin, dan saya sudah punya konsepnya. Ini konsep menurut saya, satu, memberikan efisiensi kepada masyarakat dalam penanganan perkara pidana. Bapak tahu semua di sini, 1 tahun negara ini membayar 3 triliun untuk memberi makan para narapidana di lembaga masyarakat. 3 triliun 1 tahun, lebih daripada APBD-nya bulannya. Ya, itu baru di lembaga masyarakatan, belum dari penyidikan, penuntutan, dan proses pengadilan. Mungkin perkiraan saya kalau dia ratakan 1 tahun dalam penyelesaian konflik hanya 1 perkara, hanya semua perkara di Indonesia adalah sampai 10 triliun rupiah. Ini sangat besar untuk membiayai hal-hal yang menurut saya tidak perlu. Sehingga harus dibuatkan solusi-solusi seperti ini. Dan ini kalau pertama bisa jalan, Bali akan menjadi percontohan nasional. Bapak Ibu sekalian, kalau saya di daerah lain saya ngomongnya agak keras. Di sini tidak perlu keras. Kenapa? Karena saya lihat hanya Kabupaten Buleleng lah punya prinsip dan pemikiran fleksibel terhadap adat istiadat, budaya, dan agama. Betul nggak? Nah, tadi saya bisik-bisik sama Pak Gubernur. Ya. Pak Gubernur ini kalau di konteks catur warna itu Pak Gubernur sudah anak agung. Kajati itu karena kesatria, pada enggak perdewa lah. Termasuk Pak Bupati juga sudah anak agung. Tapi kalau ini diomongkan tempat lain, kami Pak sensitif. Kenapa sensitif? Karena masih feodal cara berpikirnya. Kalau di Belakang, nggak ada urusan, ya nggak? Ya, ya. Sekretaris saya anak Gusti, saya panggil nyai biasa aja. Masa saya selalu singgah sama mereka? Ya, hanya di Belakang bisa fleksibel dalam pelaksanaan hukum adat. Enggak, itu saya sangat surprise. Kenapa? Dalam era perkembangan masa kini yang serba global, serba modernisasi, Bapak Ibu sekalian yang ada di sini tidak bisa lepas dari ini. Suka tidak suka, Anda semua pendesa adat, lembaga budaya, lembaga keagamaan harus adaptif terhadap perkembangan. Nggak bisa Bapak diam. Anak muda itu nggak bisa, harus dijelaskan anak muda itu seperti apa. Benar nggak? Saya keras ngomong Pak, dibilang saya samperdaya Pak. Padahal tujuan saya, kami ini anak-anak muda yang sudah biasa hidup merantau, melihat Hindu di luar Bali, sangat-sangat tadi memaknai desa Kalepatra, sangat fleksibel cara berpikir. Saya sering sekali berpesan, kalau Anda terus kaku, ya kan, bahkan seorang rektor datang ke tempat saya ini saya ceritain, jangan sampai terjadi di Buleleng. Seorang rektor datang ke tempat saya, bercerita, ibu saya meninggal Pak, karena ada aturan desa adat, mereka harus diabet 20 hari Pak, sehingga saya boleh melakukan kremasi di tempat lain, karena di desanya tadi nggak boleh, dengan alasan ada upacara pekal. Nah, balik-balik saya habis kuratorium, dikenain penanyung batu. Ini rektor. Kenapa Bapak nak protes? Takut diusir di rumahnya, di rumah sendiri. Ini kan berbahaya ini yang ini. Benar nggak? Ini salah satu yang saya sampaikan di sini. Kenapa hal-hal seperti ini bisa dirumitkan seperti itu? Saya tadi bisa sama Pak Gubernur. Pak Gubernur, jangan bawa-bawa adat istiadat Bali ini ke Jawa. Hindu Jawa dengan Hindu di Bali itu sangat berbeda Pak pelaksanaannya. Biarkan mereka Jawa sentris, mereka biarkan dia Hindu Jawa. Jangan dibawakan begawan Sri Empu, pemangku di Jawa. Akhirnya mereka tidak bisa melaksanakan sebagaimana apa yang ada di Bali. Yang terjadi apa? Mereka minta sumbangan biar melakukan upacara seperti di Bali.
Yang repot siapa? Orang Bali Pak di sumbangan. Bukan masalah sumbangannya, tapi kalau ini dilaksanakan terus-menerus, ini kita akan menjadi kecil. Kalau Pak Gubernur bilang kita sudah semakin kecil, akan menjadi kecil. Bahkan 10-5 tahun lagi ketum itu sudah nggak ada. Maka dari itu saya dikasih insentif sama Pak Gubernur. Ini, tolong. Karena Hindu itu bukan hanya di Bali, Bapak Ibu sekalian. Ada di Bali, di Jogja banyak, Bapak Ibu sekalian. Di Sunda Wiwitan ada, Harianan di Kalimantan Timur dan sebagian besar di Kalimantan juga banyak. Dan semua cara berpikirnya fleksibel, Bapak. Tidak memberatkan. Maksud saya, jangan sampai memberatkan hal-hal yang sifatnya seperti ini. Karena ini akan menjadi konflik adat ke depan. Setuju? Bahkan saya minta sama Pak Gubernur, tolong, yang namanya hukum adat itu adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya apa? Semua yang ada di area hukum adat ini adalah bagian dari masyarakat adat. Tidak melihat agama, Bapak Ibu sekalian. Saya sudah minta Pak Gubernur, pecalannya itu dilibatkan mereka yang non Hindu, sehingga mereka merasa memiliki, tidak terjadi konflik sosial, tidak sedari nyepi dia ikut nyalakan lampu karena merasa dirinya bukan dilibatkan. Ini hanya kurang komunikasi. Setuju? Orang di Ubud ada bule kok jadi pecalang. Masa di sini nggak bisa dilibatkan mereka? Ada di sini. Saya yakin kalau mereka dilibatkan mereka lebih senang. Karena selama ini kita berpikir bahwa adat ini adalah eksklusif untuk orang Bali dan mereka Hindu, mereka akan menjadi orang luar, orang Tamil yang tidak merasa memiliki keamanan dan kenyamanan yang ada di daerah. Oke? Saya kemarin ngomong sama Pak Kajari, segera dieksekusi permasalahan adat yang ada di daerah Anda. Kebetulan ada di Sumber Polpo. Eksekusi segera. Karena kalau Anda nggak dieksekusi, besok akan muncul lagi masalah baru. Yang disalahkan siapa? Kita yang disalahkan. Dengan berbagai cara, Anda harus eksekusi. Kalau Anda nggak eksekusi, saya periksa Anda. Dan sangat syukur, alhamdulillah, Asungkar, mereka pagi-pagi jam 3:30 digerebek orangnya dan bisa berhasil dieksekusi. Kan tidak ada perlawanan. Ya kan? Nah, ini konsep-konsep seperti ini, konsep kebersamaan, kolaboratif ini perlu kita tanamkan di daerah pedesaan. Maka dari itu saya bilang Pak Gubernur, kalau kita bikin tentang perda adat istiadat harus dibikin dua. Ada yang memang untuk yang beragam Hindu terkait dengan apa namanya? Kalau saya cerita di sini terkait dengan parahyangan. Dan yang kedua harus dibikin terkait dengan Palemahanan dan Pawongan. Ini konsepnya berbeda. Parahyangan busuk oleh warga yang beragama Hindu. Yang kedua itu adalah konsepnya untuk semuanya yang mendiami di desa adat. Karena konsep Pak Gubernur itu luar biasa. Seperti logo itu tidak ada bedanya dengan Trihita. Bagaimana menjaga keharmonisan yang di atas sesama manusia dan alam sekitarnya. Nah, yang menjaga sesama hubungan manusia dengan manusia lain dan alam sekitarnya adalah mereka semua yang mendiami hukum adat. Jangan salah. Jangan teman-teman berdasar adat hanya mengejar, hanya mengejar iuran. Saya malah berpikir ke depan kalau bisa. Ini mohon maaf ya, kemarin 2 kali saya ngomong Pak Gubernur. Kalau bisa, pecalang itu digaji Pak Gubernur. Setuju nggak? Karena kalau itu lemah semua, masyarakat Bali ini bisa lemah. Berapa sih ada pecalang di tiap desa? Nggak banyak Pak. Mereka nggak butuh banyak-banyak, 500.000 aja udah cukup Pak. Cukup untuk dia beli rokok pada saat jaga. Benar kan? Karena ini negara terdepan keamanan Bali itu ada di pecalang. Nah, libatkan kelompok-kelompok mereka yang non Hindu juga menjadi pecalang. Ya, kalau saya lihat di Ubud orang bule bisa jadi pecalang. Kalau mereka dilibatkan maka rasa memilikinya akan lebih tinggi. Bapak Ibu sekalian, ini berkali-kali saya sampaikan. Jangan mengganggu investasi. Keberadaan kepala
desa, keberadaan desa adat ini jangan sampai mengganggu perizinan-perizinan. Jangan turut campur di perizinan. Kejadian beberapa daerah banyak. Apakah di Buleleng ada? Ada. Cuma saya nggak menangkap aja. Di tempat lain sudah kita kasih pelajaran. Jangan sampai berdesa adat kewenangannya melebihi bupati. Benar nggak? Jangan sampai berkonflik dengan pemerintah. Bahkan ada di daerah lain, ya kan, kepala desanya diturunkan oleh berdesa adat. Ini yang kacau. Ya, ada ya tadi yang diselenggarakan ya terkait dengan parayangan, hubungannya dengan yang di atas, terkait dengan paleman, dengan budaya istiadat, dan dengan pawongan, hubungannya dengan keharmonisan. Tidak usah kemana-mana lah. Kalau mau ngajukan kembali ya itu aja Pak, tidak usah kemana-mana, ikut perizinan. Bahkan ada berdesa adat yang menggugat pemerintah daerah Pak. Ada. Karena kepingin apa? Kepingin berdesa saja mendapatkan pendapatan Pak. Padahal Pak Bupati sudah memberikan dana BKK. Belum ya? Nah, mudah-mudahan setelah ini diberikan ya Pak Bupati. Nah Pak Bupati, ini dari teman-teman tolong segera dicairkan. Apa? Kalau kajian itu mendorong aja, ya kan? Tapi jangan disalahgunakan, ya, jangan disalahgunakan. Itu kepentingan untuk keumatan, sangat mulia tugasnya itu sebenarnya. Ya. Ini hal-hal yang seperti ini, kayak kemarin tadi bilang, berdesa adat menggugat pemerintah daerah. Untuk apa? Untuk mendapatkan lahan, pendapatan dari penggunaan pemanfaatan dari lahan. Itu terjadi di Bandung. Saya perintahkan sama Kajari, dampingi dia. Dampingi, bukan menang. Kalau kalah, cari masalah. Repot makanya juga. Sebenarnya enggak juga sih. Itu yang saya lakukan. Kan semua bisa dikomunikasikan. Benar nggak? Semua bisa dikomunikasikan. Salah satu contoh lagi, saya contohkan nih, masyarakat adat di Buleleng. Ketika ada isu pembangunan bandara di Buleleng, investornya rame-rame. Tanah adat disewakan sampai 5 miliar. Entah apa yang terjadi, sekian puluh tahun tidak terbangun. Ternyata tanah adat ini dicarikan hak tanggungan berupa bank dan jumlahnya 1,2 triliun. Laporan ada di saya. Saya berusaha ini untuk menjadikan perkara korupsi. Maka besok harus dirubah Pak DPRD-nya. Jangan lagi berpikir bahwa tanah adat ini bukan tanah negara. Ini dulu kan tanahnya desa, jadi tanahnya adat. Kan begitu. Sumbernya kan tanahnya desa. Antara desa dengan adat ini tidak ada pemisahan sebenarnya dari sisi aset. Nah, ini ada perda bahwa adat itu adalah komunitas masyarakat yang ada di desa. Ini menjadi kesulitan teman-teman BPKI untuk itu. Bayangin Pak, sekarang mengembalikan 300 hektar tanah ini, mereka harus bayar 7 triliun Pak dari jumlah yang dipinjam cuma 5 miliar. Kalau itu masuk tanah korupsi, saya yakin bisa saya kembalikan tanah itu. Tapi karena tidak bisa tanah korupsi, maka harus tunjuk kembali ke perdanya. Biar kami bisa masuk Pak. Biar nggak seenaknya Pak menggadaikan, menyewakan, bahkan menjual tanah adat yang ada di Bali. Banyak Pak konflik yang saya dengar. Ini tolong kalau di Singaraja sih ya, karena orangnya harus berpikir panjang dan cerdas, fleksibel cara berpikirnya. Konflik-konflik yang tadi yang sangat menurut saya radikal itu sih nggak terjadi. Bapak Ibu sekalian, tadi juga saya cerita Pak Gubernur, kenapa angka bunuh diri yang terjadi di Bali itu adalah nomor 1 di Indonesia. Setelah kita gali-gali ternyata ada jawabannya Pak Gubernur ya. Angka bunuh diri di dunia itu adalah ada di Jepang. Bukan saya mengajarkan bunuh diri. Bunuh diri itu bahaya. Menurut agama itu 60.000 tahun tidak akan dimakan. Di Jepang. Kenapa di Jepang angka bunuh diri tinggi? Karena dia memiliki rasa malu. Apakah di Bali sama dengan di Jepang? Sama nggak? Tidak juga.
Ternyata adalah salah satu unsur memang ada gengsi, ada malu di sana. Tetapi yang paling banyak adalah tekanan sosial. Tekanan sosial apa? Setiap orang di Bali ini ada upacara dan upacaranya. Kalau nggak datang bawa oleh-oleh, malu Pak sama tetangga. Berat nggak biaya sosialnya? Sangat berat, tapi kita bisa hidup gitu loh di Bali. Nah, ini mungkin perlu diatur oleh desa. Bagaimana masyarakat ini tidak memberatkan lagi Pak. Ya mungkin datang ke sana bawa aqua, kalau nggak bisa ya bawa diri, kalau nggak bisa bawa diri cukup berdoa. Konsepnya sederhana sebenarnya Pak, bener ya. Tapi kadang-kadang yang bikin ribet kita sendiri. Harus begini. Kalau nggak gede, nggak bagus. Kalau nggak besar-besaran, malu, gengsi. Ada yang datang gengsi. Gengsi orang Bali ini tinggi sekali Pak. Serius ini saya bicara. Kenapa saya bilang gengsi? Banyak driver-driver ojol itu ternyata orang luar. Ketika kita dalam kondisi terdesak, ekonominya tidak jalan, kepingin jadi ojol. Orang Bali ini rame-rame lah, nggak boleh luar daerah lah, KTP-nya harus jelas lah, tempat tinggalnya harus jelas, karena Anda nggak mulai terlebih dahulu. Gengsi Bapak Ibu sekalian. Zaman-zaman sekarang ini jangan malu dengan keadaan. Kalau enggak, mau ngapain kita? Itu satu. Jadi kejadian juga, saya pada saat jadi Kejari Gianyar, saya cerita di sini. Kebetulan ada salah satu panitia upacara. Saya lihat Pak, berapa besar anggaran yang digunakan? 24 miliar. Ini udah berapa kali saya cerita? 24 miliar Pak. Terus upacara apa aja dengan sampai segini? Ternyata upacaranya itu sampai 35 hari Pak. Waduh, saya sama Pak Gubernur aja 1-2 jam di mobil udah bosan lihatnya dia. Dia mungkin udah bosan sama saya kan. Apalagi yang betari, dia juga bisa beristirahat kan. 35 hari Pak. Kalau uang sebesar itu kita manfaatkan untuk membangun mereka pulen, mungkin lebih banyak kita dapat. Nah, yang gini-gini menurut saya bisa disederhanakan enggak? Karena di kita ini ada namanya itu bisa dibesarkan, bisa dimenengahkan, bisa dikecilkan. Kalau ini di kondisi masyarakat yang begini, kalau besar punya duit tidak apa-apa. Tapi bagi mereka masyarakat itu tolong dikasih pengertian. Tapi di Buleleng luar biasa Pak. Sudah Buleleng lah yang pertama kali melakukan pengambilan massal, potong gigi massal, kawin massal. Belum ya? Nah, besok dijadwalkan Pak. Cukup dengan 200.000 udah bisa nikah Pak. Ya Pak Bupati ya, ya Pak Gubernur ya. Itu bahkan ada yang di media sosial saya Pak kalau begitu pacar-pacaran itu ditanggung sama Gubernur atau Bupati aja Pak. Salah Pak konsepnya. Karena upacara itu adalah bagian daripada bakti, bagian daripada kesadaran diri, bagian daripada keikhlasan Pak. Maka dari itu kalau Anda nggak ikhlas nggak usah gede-gedean. Benar nggak? Kalau saya ngomong gini nanti dibilang samperdaya lagi saya. Jadi ini saya melihat Hindu secara global. Saya sampaikan kembali di sini untuk apa? Untuk lebih fleksibel, lebih mudah, lebih murah, dan lebih bisa diterima oleh masyarakat. Dan masyarakat kita lebih berkembang cara berpikirnya dan cara hidupnya. Ini yang saya sampaikan. Ya. Jadi sekali lagi saya atas nama Kejaksaan Tinggi Bali mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian dan support. Ini bukan program kejaksaan, tapi program Anda sendiri. Bagaimana pola penyelesaiannya nanti? Kan begitu. Pak, bagaimana pola penyelesaian? Bisa nggak saya membuat perdamaian nanti mengajukan ke Kejari untuk minta penetapan perdamaian? Bisa. Kenapa? Karena KUHP yang akan diberlakukan tahun 2026, KUHP yang lagi dibahas sangat mengakui kearifan lokal, sangat mengakui penyelesaian perkara dengan konteks hukum adat. Kayak di Bali harus mendahului. Kita di Bali harus lebih progresif cara berpikirnya. Biar menjadi apa? Menjadi percontohan. Itu maksudnya.
Sehingga ke depan tidak perlu lagi ada perkara sampai masuk ke ranah pengadilan. Ini harapan saya. Kalau narkotika boleh nggak Pak? Boleh kalau hanya sekedar pemakai, tapi pengedar tetap masuk. Kalau hanya terbukti pemakai, saya rehab. Pak, ini butuh biaya nggak? Tidak ada. Kalau ada yang mungut, lapor ke saya. Baik jaksanya yang mungut, baik kepala desanya yang mungut, baik perangkat daerah yang mungut, lapor ke saya. Saya pastikan kalau benar pasti saya tangkap. Ya, ini program dari Anda untuk Anda dan kepada kita semua. Sehingga tujuannya nanti adalah membangun kedamaian, membangun keharmonisan yang ada di desa. Kalau sudah damai, harmonis tadi dibilang Pak Gubernur, kita akan mudah untuk berkarya, mudah untuk bekerja, mudah untuk menghidupi anak kita. Dan penegak hukum hanya sebagai penonton, monitoring. Pak Kajari siap-siap nanti minta perdamaian. Kalau ada perkara dari penyidik, tolak. Ya, tegas kan? Jadi itu dari bicara panjang lebar kayak Pak Bupati, Pak Gubernur tadi ngomong sama saya, Pak jam 1 harus selesai. Beliau ada acara jam 3. Apa perlu lagi? Enggak. Perlu lagi? Kayaknya menarik ya. Saya banyak hal sih sebenarnya. Ada beberapa hal yang isu-isu krusial yang ada di Bali perlu saya sampaikan. Tapi Pak Gubernur nggak apa-apa ya Pak ya? Ini perlu saya sampaikan. Jadi kalau bicara mengenai isu, nah ini nggak usah. Yang kedua, tren dan isu masyarakat Bali ini saya perlu sampaikan di sini. Dalam situasi kita yang adanya perang yang tidak hanya perang fisik, tapi juga sekarang sudah mengarah ke perang dagang. Hampir seluruh dunia itu dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Dan Bali salah satunya yang sangat berdampak. Karena kalau orang di luar tidak baik-baik saja, bagaimana mereka datang ke Bali untuk berwisata? Benar nggak? Maka dari itu memang kita harus berhemat dan berhemat. Sehingga pemerintah punya program bagaimana melakukan penghematan secara radikal. Termasuk kami juga yang menjadi korban pemotongan negara. Nggak masalah. Karena memang situasinya seperti yang kita hadapi sekarang. Ya. Nah, sekarang ini, yang pertama terkait dengan sosial budaya. Ada alkulturasi budaya yang masuk di Bali. Bukan hanya di Bali, di seluruh Indonesia. Alkulturasi itu terkait dengan agama, alkulturasi terkait dengan budaya dan adat istiadat. Sehingga memang hari-hari ini ya, saya salah satunya didatangi sama PHDI Pak. Ada 2 PHDI yang datang sama saya. Satu PHDI konstitusional, 2 PHDI perjuangan. Ini mirip-mirip partai Pak Koster di sana. Saya disuruh mengambil sikap untuk di Bali. Saya bilang nggak bisa. Saya ini orang hukum. Semua yang kita lakukan, tindakan apa-apa harus berdasar hukum. Yang bisa mengambil sikap ini hanya Pak Gubernur. Nggak bisa kalau Kajati. Dia minta dukungan semua kepada saya. Saya bilang yang namanya organisasi keagamaan, kebudayaan dan adat ini adalah ngayah Pak. Kalau Bapak tidak legowo dengan situasi seperti ini, berarti Bapak tidak ada niat ngayah politik yang ada, kepentingan yang ada di sini. Setuju nggak? Begitu juga berdesa Pak. Kalau Bapak berdesa kerat-keratan, tidak mau, tidak kalah dipilih terus melakukan macam-macam, Bapak tidak ngayah. Yang ada Bapak berpolitik di desa masing-masing. Benar nggak? Ada yang begitu nggak di sini? Ada, di desa saya juga ada. Pak Gubernur, saya bagian daripada korban Pak. Ya, tapi syukur sudah terselesai dengan baik. Itu ya, kalau Anda tidak punya konsep ngayah dalam diri dalam membuat satu organisasi, berarti Anda berpolitik di organisasi, punya kepentingan. Jangan samakan diri Anda dengan DPR. DPR selalu punya kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan dan meraih kekuasaan. Benar nggak? Ya kan? Kalau beliau ini DPR itu kepentingan Pak, berpolitik praktis, selalu bagaimana mempertahankan kursi dan meraih kursi berikutnya.
dan meningkatkan kursi berikutnya, selalu itu konsepnya. Kalau Pak Gubernur udah 2 kali, sudahlah tenang-tenang aja tadi kan, tinggal pensiun, nikmati masa pensiun. Pak Gubernur ya, ini lembaga politik, Anda bukan lembaga politik, Anda lembaga sosial kemasyarakatan, Pak. Maka konsepnya adalah ngayah. Ya, jangan sampai merasa diri pensiunan, jadi pengangguran, kepingin jadi pendesada. Kan bahaya ini. Sementara yang tahu 90 desa itu adalah orang yang mendiami di sana, Pak. Benar nggak? Mereka bawa konsep dari luar masuk ke sana, ya kacau lah. Nah, ini yang terjadi banyak. Saya ngayah Pak, udah pensiun Pak, tetapi kok ngotot. Kemudian karena ini sudah menjadi kota global di Bali, hampir rata-rata di Bali mengalami 3 hal, yaitu kemacetan, bencana alam, banjir di mana-mana. Yang ketiga adalah sampah. Maka kemarin Pak Gubernur mengeluarkan surat edaran, saya mendukung penuh Pak, sangat mendukung, karena itu memang permasalahan kita di seluruh Indonesia, bahkan di dunia itu yang dialami. Ya Pak ya, cuma nanti formatnya kita ganti, lebih keras dan lebih tegas lagi. Nah, saya tekan, saya mendukung. Kenapa? Kalau sampahnya berserakan di mana-mana, siapa yang datang ke kita? Kita pun juga kena penyakit. Mungkin nanti fasilitas sampahnya kita siapkan lebih, pecalangnya kita galakkan kalau sudah dapat gaji, ya nggak? Untuk menjaga desa ini biar tidak kotor, biar menuju semua menjadi desa wisata. Harapan kita semua begitu. Nah, tadi biaya sosial sangat tinggi kita. Di Bali ini biaya sosial sangat tinggi. Hampir tiap hari ada nunggulan, kawin, raih dan macam-macam lah. Ya kan? Hampir tiap hari ada. Pusing Pak lembu yang apa? Adik saya nikah di Gianyar tuh, Pak, kalau gini-gini beli bisa diabetes. Saya kenapa? Makan buah setiap hari Pak, buahnya belum habis beli lagi yang baru, buahnya belum habis. Kenapa sih nggak bisa disederhanakan? Saya sangat senang ketika saya pernah tugas di Yogyakarta. Kemudian sering sekali saya didaulat menjadi narasumber. Saya melihat orang di sana itu semuanya sangat simpel. Dia hanya bawa dirinya saya sendiri, ada yang pakai antang, ada yang sudah pakai nadak dari rumahnya yang biasanya kelihatan Pak, yang mana dari Belek, mana dari Gianyar kelihatan di perantauan Pak. Kalau dari Belek tidak pernah bawa pakai nadak, dia cuma pakai sentang udah masuk sana kan. Kalau dari Gianyar, dari rumahnya putih-putih semuanya dia kan, udah kayak rumah gue aja kita datang di sana kan. Jadi itu kelihatan biasanya kalau kita merantau. Masuk di sana, ternyata sangat simpel Pak, tidak ada yang bawa bajakan gede-gede, gebokan sampai 2 meter enggak ada. Nggak ada yang pakaiannya harus branded, nggak ada. Gelangnya besar-besar, kalau itu nggak ada. Memang murni mereka berniat untuk sembahyang. Apa yang mereka lakukan di sana? Begitu masuk, mereka hanya bayar 5.000 atau 3.000, udah dapat canang sari Pak, udah dapat dupa. Ada 3 canang sari, kita masuk bayar depan, itu pun dikelola oleh pura. Karena sembahyang di sana tidak seperti kita di sini, 3 hari kita duduk di pura. Apa namanya? Ngejar. Kalau di sana Pak 2 jam Bapak sudah diusir karena ada lagi pemuda yang lain. Apa yang mereka lakukan di sana sangat simpel. It's very easy. Kenapa? Mereka ternyata begitu dia sembahyang Pak, dan punya Pak. Di sana besar-besar tulisannya. Tiada artinya sembahyang tanpa berdanu punya. Jadi mereka sembahyang dengan canang sari saja. Hanya kita yang tahu berapa kita ikhlaskan untuk desa ini Mas. Ada yang 5.000, 10.000, yang Kajati 1 juta, Gubernur 2 juta, kan itu. Ya kan, Bupati kaya sedikit 5 juta boleh. Inilah yang dipakai, diumumkan, ya, setiap Sabtu diumumkan sama mereka. Pak, Sabtu ini menghasilkan kita mendapat dari Pemedam 5 juta. Sabtu kedua 5 juta. Kalau ada 5 Sabtu sudah 25 dan 30 juta rata-rata. Ini adalah yang dipakai mereka untuk membangun dan memperbaiki pura Pak. Jadi nggak perlu lagi masyarakat itu harus keluar untuk merehab, untuk macam-macam, belum bercandu dan sebagainya. Jadi simpel, sangat simpel. Di Bali bisa nggak? Nggak bisa Pak di Bali. Kenapa? Karena masih ada politik dagang. Nah, bisa ngomong lagi jauh-jauh nanti kena samar bayar lagi. Ini cerita saya bawa di luar ke sini. Apakah di Jakarta juga? Iya Pak. Jakarta juga iya. Padahal di Jakarta itu komunitas orang Bali bukan orang Jawa, tapi banyak orang Bali sendiri Pak. Kenapa mereka bisa seperti itu?
Kita tidak bisa. Kan gitu. Ini tugas para pendeta adat untuk memperbaiki tatanan. Jangan dogma, terlalu dogmatik, terlalu begini. Wah, kalau saya bukan orang Bali ngomong begini, Bapak pasti besok dilaporkan saya di polisian. Ini penistaan agama. Ini penodaan terhadap agama. Nah, justru karena saya tahu dan sudah merasakan di rantau, apakah mereka yang hanya cara sehari bukan Hindu, Pak? Apakah mereka yang sembahyang pakai hitam-hitam seperti di Wiwitan, Sunda Wiwitan, dia bukan Hindu? Dia Hindu, Pak. Kenapa? Dia pakai tulisannya juga, Pak. Tepat satu bait mereka. Kalau kita 5 bait, memang orang Bali lebih terus. Itu is very simple. Ya, it's very easy. Ya, maka dari itu saya kepingin bertatap muka langsung sama berdesa adat. Ini yang perlu saya sampaikan. Ini yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia. Jangan bawa Bali ini ke Jawa, Pak. Orang Jawa kasihan, Pak. Kaget orang Jawa. Ya, kaget, Pak. Cukup sesajen, Pak. Kalau orang Jawa udah percaya bahwa sesajen adalah semua yang hidup di alam semesta ini adalah bentuknya sesajen. Orang Jawa sudah paham, Pak. Dihidupkan lagi dengan bubur, dihidupkan lagi dengan bunga, sehingga mereka membawa roh, membuat roh ini untuk membakti kepada desa-desa. Mereka sudah paham. Jangan lagi ditambah nama yang lain, kaget mereka. Ya, mencarum sampai 1 miliar, dari mana lagi? Banyak. Saya sering ngomong sama Pak Gubernur, Pak. Di Bali ini, Bapak Ibu sekalian, sangat angker dan tengger. Kalau kita pahami, semua berjengkal tanah di Bali disemayangin, Pak. Benar nggak? Dirubah statusnya dari tanah sawah ke tanah perumahan, sembayang, Pak. Dicanduin, Pak. Konsep orang Bali terhadap tanah ini luar biasa. Maka dari itu saya bilang, siapapun yang bermain tanah di Bali, cepat masuk tanah. Daripada saya ribet ini, ya. Jadi angka bunuh diri yang terjadi di Bali sekali lagi bukan persoalan gengsi, bukan soal merasa malu, tapi memang betul-betul tekanan sosial dalam diri yang pertama. Tolong catat. Banyak orang punya masalah, kenapa solusinya di Bali mau bunuh diri? Nah, ini kita punya berdesa adat ini perlu sosialisasikan. Kayaknya kita kurang deh sosialisasi. Ya, berdesa adatnya bikin Banten, aja modalan, ya. Sekarang dikasih tugas lagi oleh kita, oleh negara, bagaimana berdesa ini cerdas dalam menyelesaikan masalah yang ada di desa. Konsep guyub, konsep gotong royong, konsep kebersamaan dan musyawarah mufakat kita tanamkan di balai-balai yang ada di Singaraja. Udah nggak usah saya lanjutkan lagi deh daripada pusing. Pak Gubernur kayaknya udah waktunya juga ya Pak ya. Saya pikir ini, masih ada? Ini masih ada nggak? Saya tanya dulu. Masih enak dengar saya ngomong. Biasanya kan lihatnya di TV aja ya, sekarang lihat langsung ya. Oke. Sekarang yang kedua adalah masalah hukum dan keamanan. Apa yang terjadi kalau dalam situasi krisis seperti sekarang? Dalam situasi krisis global ini bukan hanya di Bali. Di luar daerah juga krisis, Bapak Ibu sekalian. Ini akan berpengaruh pada tingkat kriminalitas tinggi. Ini hati-hati, pecalang harus digalakkan, ansip harus digalakkan. Benar nggak? Jangan menunggu honor dari Pak Gubernur, jangan. Mulai sekarang datang pada desa sama desa adat guyub, ini digalakkan Pak. Dirondakan desanya Pak. Berbagai kejahatan transnasional banyak sekarang ada di Bali. Bukan hanya sekarang, sudah sejak dulu sebenarnya. Nah, sekarang yang paling mendekat adalah TPPO atau trafficking atau penjualan manusia ke luar negeri. Banyak teman-teman kita yang mau bekerja di luar negeri akhirnya terjerat dengan TPPO. Masuk ke Vietnam, masuk ke Thailand, masuk ke Asia, kawasan Asia. Maka dari itu Menteri kemarin sudah umumkan dilarang untuk bekerja di ke-3 dan 4 tempat ini, negara ini. Karena tidak membuat kemungkinan Anda menjadi pionnya judi online. Kejahatan cyber semakin meningkat. Tadi saya dengar juga
banyak yang bermedia sosial sekarang. Ya, ini juga dijaga Pak, walaupun di desa kadang-kadang karena hutang masuk di media sosial, sehingga seluruh dunia tahu kalau tetangganya punya hutang, tidak dibayar. Ini juga disampaikan sama kepala desa Pak, jangan bermedia sosial itu terlalu berlebihan, bisa flexing, bisa juga nanti berakhir di penjara. Ya, ini perlu disampaikan seperti ini. Ya, karena kejahatan sekarang sudah lintas batas Pak. Bapak ngomong di Indonesia, seluruh dunia kan. Kemudian mafia-mafia juga ada. Jangan sampai saya lagi bendesa jadi mafia. Ada nggak di sini? Nggak ada. Beleng bukan kaleng-kaleng. Kalau teman lain ada Pak, mafia penjual tanah. Yang jualin tanah warganya justru dia. Ada Pak tempat lain. Caranya apa? Tadi, ya, omongan desa pun dijual Pak. Ya, saya pernah cerita ini, omongan desanya dijual Pak, karena terlalu banyak membiayai kegiatan upacara keagamaan dan adat istiadat, omongan desanya dijual. Akhirnya mereka nggak punya omongan, di sekitar purnya yang ada investor, villa, hotel dan sebagainya. Ya, yang ada itu hanya leluhur di Uyang Pak, warganya sudah hilang. Ini jangan sampai terjadi di Buleleng. Kayaknya sih Buleleng belum sampai ke sana, tapi daerah lain sudah terjadi. Ya, karena permasalahan tanah pasti meningkat terus. Kebutuhan terhadap tanah semakin banyak, tanah tidak ada yang menambah. Nah, akhirnya ini yang terjadi. Konflik tanah di Bali ini adalah sangat krusial. Ini Bapak Ibu berdesa juga ini harus punya AWKW Pak. Harus punya AWKW. Jangan sembarangan memberikan izin. Prarabnya harus bagus. Semua dimusyawarahkan. Bendesa itu tidak bisa ngambil keputusan sendiri Pak, tanpa persetujuan kepala desa. Tidak bisa Pak. Karena desa juga bagian dari pemerintahan yang ada di sana Pak. Jangan merasa lebih tinggi, lebih rendah, sama kita. Maka konsep yang saya bangun ini adalah membangun konsep bagaimana pola penyelesaian konflik yang ada di desa. Konflik antara kepala desa dan bendesa adat ini sering terjadi. Benar kan? Syukur di desa saya itu saudaranya jadi kepala desa, anak adiknya jadi kepala desa, kakaknya jadi bendesa adat, jadi akur. Itu bukan KKN itu, bukan. Tapi nggak tahu KKN juga iya juga ya. Jadi isu yang disampaikan oleh Pak Gubernur dengan isu pariwisata dan lingkungan. Sekarang ini banyak bule murah yang datang ke Indonesia. Bule kok tidak taat Pak? Bule Pak, kalau di Australia, ya kan? Dan ada yang naik motor sembarangan di dalam kota, nggak ada Pak. Motor itu hanya di luar Pak, hanya di desa Pak. Begitu di tingkat kecamatan mereka nggak boleh pakai motor. Begitu di tingkat kota nggak boleh Pak. Tapi ketika masuk di Indonesia udah pakai motor, nggak pakai baju, naik trotoar, nggak pakai helm. Itu siapa yang ngajarin? Hah? Kita. Itu. Jadi kalau membangun keteraturan, kenapa kalau kita ke Singapura tidak bisa sembarang merokok? Karena keteraturan itu dibangun oleh masyarakatnya sendiri, dibangun oleh ketegasan daripada aparat penegak hukum. Di kita Pak, jangan salahkan bulenya Pak Gubernur, jangan salahkan bulenya, kita yang salah ini. Bendesa adatnya ini sekarang ini diaktifkan. Bendesa adatnya kepala desa diaktifkan ini, sering-sering berpatroli. Ya, udah apa? Menertibkan ini yang tadi. Besok dibikin perda tentang kos-kosan, tentang villa, benar kan? Itu tolong dijaga betul ini. Jangan sampai villa dijadikan hotel. Akhirnya apa? Pendapatan daerah ini akan menurun. Jangan hanya memungut Pak. Ini kejadian di tempat saya, kejadian. Jika pimpinan saya datang dalam satu daerah, dihitung Pak. Ini orang luar 200.000, orang luar 200.000, lebih dari jam 10 tambah 200.000. Oh, nyanyi-nyanyi tambah lagi 1 juta. Saya diam aja Pak. Oh, ini satu saat kita tangkap ini. Nah betul kejadian kita OTT orang yang sama. Gak tahu kan? Tahu. Kalau di Buleleng sih nggak ada, karena di sini kan vilanya juga jarang. Jarang orang datang ke sini. Gitu. Nah sekarang bagaimana cara menciptakan Buleleng ini biar orang datangin? Pak Gubernur udah siap itu. Bandara nanti kita adakan di Buleleng. Tembus semua ya, akses konektivitas Buleleng ini akan dibikin bagus sama Pak Gubernur. Makanya nggak salah
beliau mendampingi saya di kampung sendiri. Benar nggak? Ya, yang penting dana PKK-nya ya. Oke, saya tidak perlu banyak lebar. Saya kira cukup sampai di sini. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Karena inilah gayanya orang Beleleng untuk berbicara. Sebenarnya dari hati ke hati kita ini sama sebenarnya. Jadi frekuensinya sama. Kalau saya mungkin ngomong di tempat lain, mungkin ada ini kok congkak sekali negatifnya kan gitu ya. Ya benar kan? Tapi di sini kayaknya saya satu frekuensi. Sama Pak Gubernur saya satu frekuensi. Ngomong ciceng kleng itu udah biasa gitu. Itu udah menjadi suatu bahasa persahabatan karena kalau nggak ada itu kayaknya nggak ada apa namanya, nggak ada cabenya, nggak ada bumbunya gitu. Ya kan itu udah biasa. Tapi kalau di tempat lain nggak biasa. Itu hal yang tabu. Nah itu desa Kalepatre ya Pak Gubernur ya. Kalau kita di sini bolehlah kita agak kasar-kasar sedikit. Kalau nggak ada kasarin mereka nggak merasa saya ini bukan miliknya orang Buleleng. Saya kira itu, sekian dan terima kasih. Tidak berpanjang lebar saya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan. Sebentar lagi kita sambut nanti perdanya, kita eksekusi nanti teman-teman dari Kejaksaan Negeri mengasistensi sampai ini bisa terwujud dan Bali menjadi suatu proyek percontohan tingkat nasional bahkan dunia. Sekali lagi, kita sampur kalau ada hal yang kurang berkenan. Om Santi Om, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.